Halo guys, selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngadain tutor Rasmat yang akan ditutor oleh Kak Wisam. Kalau gitu langsung dimulai aja, Kak Wisam. Oke, jadi sebelumnya kenalin kembali aku Wisam dari Matematika 21 dan tadi juga aku udah ngirim kumpulan soal yang mungkin bakal dibahas hari ini ya di grup. Siapa tahu udah ada yang baca gitu. Nah, sekarang jadi aku bakal langsung mulai aja ya. Oke, udah pada kelihatan belum? Oke, udah kali ya. Oke. Sip. Jadi mungkin aku bakal coba bahas dari yang nomor satu dulu ya. Tapi kalau kalian mau request misalkan langsung ke nomor sekian yang mau langsung dibahas juga boleh langsung boleh chat juga atau boleh on mic. Oke. Jadi yang nomor satu ini buktikan bahwa jika f fungsi yang bersifat f min x sama dengan fx untuk setiap x di bilangan real dan dapat diturunkan di x sama dengan 0, maka turunan di nolnya itu nilainya 0. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kalian di kelas ada belajar kayak limit dan turunan gitu nggak? Ada. Oke. Oh, iya. Oke. Jadi langsung aja ya. Nah, pertama-tama yang mau kita buktikan itu turunannya sama dengan 0. Nah, dan kita tahu sendiri juga kita harus pakai definisi turunan gitu ya. Nah, yang kita tahu turunan itu definisinya apa? F aksen X itu sama dengan limit X H menuju 0 ya, dari F X tambah H dikurang Fx per H. Nah, maka kan kita pengennya tahu turunan di 0 ya. Berarti langsung coba masukin 0 aja. Limit H menuju 0 dari FH dikurang F0 dibagi H. Nah, sekarang kan yang mau kita tahu itu limit ini ya. Tapi ada satu nih yang kita belum tahu. Ini itu bakal jadi apa hasilnya gitu ya. Nah, mungkin ini juga agak harus ngide dikit ngerjainnya. Nah, mungkin salah satu cara yang bisa dipakai biar dapat apa biar ngilangin F0-nya itu nih. Sekarang kalau kita coba misalin K itu sama dengan min H gitu ya. Nanti kita bakal dapat apa coba? Terjadinya F aksen X itu bakal sama dengan limit kalau hanya menuju 0, K-nya menuju 0 juga kan? Gitu. Nanti jadinya Halo. F X kurang K dikurang Mobil. Fx gitu ya. Juga dan ada lagi. Dibagi H. Dibagi K, sorry. K itu apa? Kan asalnya H nih ya. Berarti dalam K jadi min K gini. Ya gak? Dan buat nyederhanain juga, aku mau nulis kayak gini. Jadi Fx dikurang F X min K dibagi K gitu ya. Jadi ditukar yang atasnya. Nah, sama juga nih. Karena ini apa si variabel K itu cuma variabel doang, berarti kan harusnya bebas kan, boleh kita ganti jadi apa aja, jadi H juga boleh kan. Dan mau aku langsung coba substitusi di 0 gitu ya.
Ntar jadinya, K-nya aku ubah jadi H lagi gitu ya, variabelnya. Ntar jadi F0 dikurang F min K per K gitu. Nah, sekarang coba perhatiin. Kalau ini, ya, yang tadi sebelumnya, kalau kita tambah yang ini gitu, kalau kita tambah yang baru, nah nanti kalau dijumlahin, si 0 ini bakal hilang kan harusnya. Tuh. Jadi sekarang kita coba tambahin f aksen 0 dengan f aksen 0. Sorry, ini harusnya H. Nah, ntar yang di sebelah kiri jadinya apa? Ada langsung ditambahin aja lah ya. FH dikurang F0 dibagi H ditambah F0 dikurang F min H dibagi H gitu. Ini ntar tinggal coba ditambahin dan hasilnya bakal yang di kiri jadi 2 F aksen 0, yang di kanan limit H menuju 0, atasnya apa? FH dikurang F min H dibagi H. Nah, sekarang udah dapat F min H. Ini tuh nilainya apa harusnya? Berarti kan karena si F itu sifatnya kayak gini ya, berarti nanti kita bakal peroleh F min H itu bakal jadi FH juga gitu ya. Ntar dia bakal jadi apa? FH dikurang FH per H. Ntar jadinya yang atas FH dikurang FH jadi 0. Berarti mau gak mau limitnya juga 0 gitu ya. Karena yang atas jadi 0. Ya udah, habis itu kita bagi kedua ruas dengan 2. Dan kita peroleh F aksen 0 sama dengan 0. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Udah aman semuanya? Yang aman? Ketik 1. Oke, satu. Aman. Kalau aman, kita coba lanjut ke nomor 2. Oke. Nah, sekarang buat yang nomor 2, kita punya G fungsi dengan turunannya positif gitu ya untuk semua bilangan real X. Nah, kita ditanya, disuruh buktiin bahwa G tidak memiliki maksimum nih. Nah, sebelumnya kan ini ada satu pernyataan yang harus kita tanyain gitu. Ini artinya apa gitu ya? Yaitu yang si G tidak memiliki maksimum. Nah, ini sebenarnya definisi gitu ya. Kalau kita punya fungsi gitu, f fungsi, dan misalkan C itu bilangan real. Berarti kalau kita punya FC lebih besar dari setiap fx gitu ya. Kuantornya untuk setiap x bilangan real, berarti nanti jadinya si FC itu adalah nilai maksimum gitu. Ini ya definisi nilai maksimum kayak gitu. Sekarang kita coba mulai dari sini, dari soalnya. Kita misalkan G itu fungsi yang turunannya positif untuk semua bilangan real X gitu ya. Nah, enaknya tulis dulu. Misal G aksen X berasal dari 0 untuk setiap bilangan real X.
Nah, akibatnya apa gitu ya? Akibatnya karena dia turunannya positif, kita punya teorema. Nih, teoremanya kan kalau kalau kita punya turunan positif, berarti si fungsi itu di titik dia turunannya positif, dia bakal naik kan ya. Berarti maka G naik di seluruh bilangan real. Nah, sekarang ada lagi yang harus dipertanyakan. Maksudnya G naik itu apa gitu ya. Ini juga sama definisi. G itu naik di suatu selang gitu ya, jika apa? X lebih kecil dari Y, maka berlaku apa? X lebih kecil dari GY kan. Nah, itu. Berarti kan kalau kita coba visualisasikan, kita punya G itu fungsi yang bakal naik terus kayak gini gitu ya. Dan harusnya udah masuk akal juga kenapa? Udah masuk akal juga, G gak akan punya maksimum, soalnya dia naik terus kan ya. Nah, sekarang tinggal gimana cara kita nulisinnya. Nah, biasanya kalau kalau ada yang tidak memiliki gitu ya, sulit buat ngebuktiinnya. Jadi pakai kontradiksi gitu. Jadi pertama-tama kita andaikan gitu ya. Kita andaikan dia memiliki maksimum. Katakanlah dicek. Berarti berarti apa? Karena dia memiliki maksimum di C, GC itu harus lebih besar atau sama dengan GX gitu ya, di setiap bilangan real X. Nah, sekarang nih, kan kita juga punya nih G naik di seluruh bilangan real. Berarti akibat dari G naik di seluruh bilangan real, jadi kalau kita punya, ini aku kasih tanda, nah kan sekarang nih, kita punya C itu pasti lebih kecil dari C plus 1 kan. C plus 1 lebih kanan. Berarti dari G naik gitu ya, kita pasti bakal punya GC lebih kecil dari G C plus 1. Itu. Sekarang kita dapat pernyataan ini, bahwa GC itu lebih kecil dari GC plus 1. Tapi kita juga punya pernyataan ini. GC itu pasti bakal lebih besar sama dengan seluruh bilangan real. Nilainya di seluruh bilangan real. Ini kan kontradiksi gitu ya. Kenapa? Kontradiksi gitu. Soalnya tadi yang atas dia bilang GC itu pasti bakal lebih besar dari GX dengan X-nya bilangan real yang mana aja. Tapi di sisi lain GC itu dia lebih kecil dari suatu bilangan real, yaitu C plus 1 gitu ya. Itu. Artinya apa tadi kita ngandaikan apa? Dia memiliki maksimum di C gitu ya. Artinya, aku gituin dulu. Artinya pengandaian salah gitu ya. Pengandaian salah sehingga G tidak memiliki maksimum. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman?
kita coba lanjut nomor selanjutnya ya. Nah, sekarang soalnya kayak gini. Kita disuruh buktiin si sigma ini bakal sama dengan yang kanan gitu ya. Dikasih tahu pakai prinsip induksi matematika. Dan berlakunya itu untuk semua bilangan asli n. Nah, berarti kan kalau kita pengen ngebuktiin pakai prinsip induksi matematika, ini pakai yang lemah aja nggak apa-apa ya. Nah, berarti kan pertama-tama kita tuh langkah inisiasi dulu kan. Langkah inisiasi. Nah, biasanya itu kalau kita mau ngebuktiin misalkan ini kenyataan in general dulu ya, yang kuantornya bilangan asli. Kalau misalkan kita punya yang kayak gini, kita biasanya ngambil langkah inisiasinya itu buktikan P1 dulu. Gitu. Tapi juga kadang ada pernyataan yang berlakunya itu untuk misalkan n-nya bilangan asli, tapi n-nya lebih besar sama dengan misalkan 3 gitu. Berarti yang kita buktikan pertama tuh P3-nya gitu ya. Nah, kalau ini, karena ini untuk semua bilangan asli, kita cobain dulu buktikan P1 gitu ya. Buktikan untuk N sama dengan 1. Berarti ntar sigma I sama dengan 1 sampai 1 dari I-3 I plus 1 itu bakal sama dengan apa? Bakal sama dengan 1 kurang 2 kali 1 tambah 1. Dia bakal sama dengan min 2 ya. Nah ini ruas kirinya min 2. Sekarang kita cobain ruas kanannya. N per 6 dikali 2N kuadrat dikurang 3N dikurang 23. Kalau N-nya sama dengan 1, dapatnya 1 per 6 dikali 2 kali 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 dikurang 23. Nanti jadinya apa? 1 per 6 dikali 2 kurang 3 kurang 23. 1/3. Oh iya. Oh iya, sorry. Yang atas harusnya 1/3 ya. Nanti jadinya min 4. Nah, thank you. Ntar jadinya min 24, ntar jadi min 4 ya. Berarti nanti kita dapat yang ini, akibatnya yang sigma ini sama dengan si ini ya. Gitu. Berarti terbukti benar untuk N sama dengan 1. Nah, baru buat langkah induksinya. Langkah induksi. Kita buktikan apa jika benar untuk M sama dengan K gitu ya, maka benar juga untuk N sama dengan K plus 1 gitu. Nah, sekarang nih, kan ini ngebuktiin implikasi, berarti misalkan benar untuk N sama dengan K dulu. Jadinya, misalkan gitu ya, misalkan, ya udah tinggal kita ganti sama K. Sigma dari 1 sampai K, I-3, I plus 1, itu sama dengan
K/6 kali 2K kuadrat dikurang 3K kurang 23. Gitu. Nah, kan kita tuh pengen ngebuktiin apa? Akan dibuktikan sama aja, cuma K-nya diganti jadi K+1 kan? Nah, itu kok pas. Oh, nggak usah deh, ribet nulisnya. Nah, berarti sekarang kan kita pengen dari 1 sampai K+1 dari I-3 dikali I+1. Gitu ya. Dan kalau kita coba uraikan juga, nanti jadinya kita kayak pisah gitu, 1 sampai K sama yang K+1-nya sendiri. Biasanya gitu ya, kalau sigma-sigmaan. Ntar I-3 kali I+1 juga, tapi ditambah apa? I-nya ganti jadi K+1. K+1-3 kali K+1 tambah 1. Nah, karena tadi kita misalin si sigma yang kiri ini jadi ini ya, K/6 dikali bla bla bla, boleh langsung kita ganti. Gitu. Jadi 2K kuadrat kurang 3K dikurang 23. Habis itu ditambah, ini apa nih? Jadi K-2 dikali K+2. Sekarang tinggal kayak ngotak-ngatik persamaannya aja. K-nya cobain ke dalam jadi gini. Gitu. Terus ditambah K-2 K+2. Jadi K kuadrat min 4 ya. Oke. Sekarang coba kita masukin ini ke sana ya, ke kurungnya. Ntar jadinya gimana? 2K pangkat 3 kurang 3K kuadrat kurang 23K tambah 6K kuadrat dikurang 24 ya. Soalnya dikali 6 gitu. Cobain sederhanain lagi. Ini tetap, ini jadi ditambah 3K kuadrat ya. Dikurang 23K dikurang 24. Coba stop sampai sini dulu nih. Nah, yang pengen kita buktiin itu kan ini, tapi K-nya diganti jadi K+1 ya. Nah, luas kirinya udah paling sederhana kayak gini. Udah sederhana kayak gini. Kita coba cari luas kanannya ya. Yang K/6 dikali ini, kita ganti K-nya jadi K+1. Berarti K+1/6 kali apa? 2K kuadrat. Jadi 2K+1 kuadrat kurang 3K ya. Kurang 3K+1 kurang 23. Kan bakal sama dengan apa? 6 K+1 dikali 2 K, yang ini ya, 2K kuadrat tambah 4K tambah 2 ya, 2K+1 dikuadratin dikurang 3K kurang 3 kurang 23 sama dengan +1 dikali, agak nguling hitungnya, 2K kuadrat ini jadi tambah K ya, kurang 24. Terus kaliin 1/6, cepet aja, 2K pangkat 3 tambah K kuadrat min 24K tambah 2K kuadrat tambah K
min 24. Hasilnya jadi apa? 2K pangkat 3 tambah 3K kuadrat kurang 23K kurang 24. Nah, ini sama kan? Yang ini sama ini. Karena sama, jadinya ya udah. Kita dapetin bahwa sigma dari 1 sampai K plus 1 dari I min 3 I plus 1 ya. Oke. Ini sama dengan K plus 1 per 6 kali 2 K plus 1 kuadrat kurang 3 K plus 1 kurang 23. Itu. Nah, ini tuh apa? Ini tuh berarti pernyataan untuk N-nya sama dengan K plus 1 ya. Terbukti benar. Ya udah, karena tadi kita misalin untuk N sama dengan K benar, terus buat N sama dengan K plus 1-nya juga benar, ya udah, berarti dengan prinsip induksi matematika, terbukti pernyataan benar gitu ya. Untuk setiap N bilangan asli gitu. Cukup panjang ya. Ya biasanya kalau yang ngebuktiin sigma-sigma gitu pakai induksi matematika harus kayak ngutak-ngatik si bentuknya aja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tapi nggak bisa buka chat. Kalau aman ketik 1. Oke. Kita coba lanjut. Nah, buat yang nomor 4, ditanyanya dua himpunan. Kita disuruh ngebuktiin dia itu sama atau dia itu benar atau salah gitu ya, bahwa si kedua himpunan sama ini. Nah, biasanya kan kalau ada soal yang disuruh kayak buktikan atau nyangkal gitu ya, kan kita coba dulu nih pernyataannya, coret-coret dulu lah. Nah, biasanya kan kalau kita kerja dengan himpunan, kita bisa bikin diagram Venn-nya ya. Misalkan aku punya dua himpunan nih, A dan B. Nah, sekarang coba ya. Nah, A iris B kan himpunan yang ini ya, yang biru. Nah, A iris B. Kita pengen gabung sama A dikurang B. Yang mana? Yang ini ya, yang oranye ini. A kurang B. Sekarang cobain. Ini kan seakan-akan kayak seakan-akan kayak kepisah jadi dua gitu si himpunan A-nya ya. Dan kalau kita cobain gabung gitu ya, kita ambil semua yang di biru sama yang oranye, ya nanti kan dapatnya juga bakal ini ya, bakal A lagi.
berarti klaimnya benar gitu ya. Ya udah, biasanya kalau kita pengen kalau kita nyatain ini benar, terus kita pengen ngebuktiin, kita tulis klaim dulu bahwa si pernyataan ini benar. A iris B digabung, A dikurang sama dengan A. Nah, sekarang nih yang bakal banyak kepake. Ngebuktiin dua himpunan sama ya. Berarti kan kalau kita pengen ngebuktiin apa misalkan PQ himpunan, kalau kita pengen ngebuktiin P sama dengan Q, berarti buktiin apa? P subset dari Q dan Q subset dari P. P subset dari Q artinya apa? Berarti jika X itu ada di P, maka kita harus buktiin X ada di Q. Dan ini juga sebaliknya gitu ya. Berarti atau juga cara yang agak-agak umum, kita buktiin X anggota P jika dan hanya jika X anggota Q. Tapi bakal aku pakai cara yang ini ya, yang dua himpunan saling subset. Nah, berarti yang pertama-tama kita pengen ngebuktiin apa nih? Ini aku namain aja ya. Jadi misalkan C gitu. Berarti kita pengen buktiin C subset dari A. Berarti kan caranya ambil sembarang apa? X di C ya. Berarti kan karena C ini gabungan dua himpunan antara A iris B dengan A kurang B, berarti bakal ada dua kemungkinan juga. Si X ini bisa ada di A iris B atau bisa juga ada di A kurang B kan. Berarti ya udah ada dua. Berarti yang pertama itu X ada di A iris B. Nah, kalau X ini ada di A iris B, artinya apa dengan definisi iris ini? Berarti kan X ada di A dan X ada di B ya, dengan definisi. Berarti ya udah kita X itu ada di A, gitu ya. Kemungkinan yang pertama X ada di A iris B, kita dapat X ada di A, gitu ya. Nah, yang satu lagi, kalau berarti gimana? Menurut definisi juga, X itu bakal ada dan X gak ada di B ya. Ya udah, karena ini juga sama pernyataannya dan gitu ya. Berarti dua-duanya harus terpenuhi. Karena ini terpenuhi dua-duanya dan kita ada X di A juga, ya udah dari dua kemungkinan yang ada, hasilnya apa? Dari didapat X ada di A ya. Karena tiap kemungkinan kesimpulannya X ada di A gitu. Artinya kalau kita ngambil sembarang unsur di C, kita punya dia juga unsur di A. Ya udah. C subset dari A. Tuh. Sekarang satu lagi. Kita pengen ngebuktiin sekarang giliran yang A subset dari C. Gitu ya. Oke, sekarang
Ambil, ambil sembarang. Sorry. Oke. Ups. Sekarang kalau pengen ngebuktiin A subset C, ambil sembarang unsur di A gitu ya, X di A. Ya udah, kita pengen buktiin X itu ada di A iris B atau X ada di A kurang B ya. Nah, ini juga sama bagi kasus lagi. Kalau kita punya unsur apa aja gitu ya, berarti ada dua kemungkinan juga, yaitu bisa jadi si X ini ada di B, atau bisa jadi juga X nggak ada di B ya. Udah pasti kayak gitu. Nah, kalau X ini ada di B, karena kita punya X ada di A, berarti mau gak mau X harus ada di A iris B ya. Karena X ada di A iris B, ya udah, X berarti bakal ada di semua himpunan yang didapat dari ngegabung A iris B dengan satu himpunan yang lain kan. Dia pasti bakal di dalam situ juga. Jadinya X bakal ada di A iris B gabung apa tuh? A kurang B ya. Dan karena memenuhi definisi juga kan yang atau itu. Satu lagi buat yang X juga di B, karena tadi kita punya X di A, tapi X-nya nggak di B. Jadinya X harusnya ada di A kurang B ya. Ya, sama juga kayak yang tadi. Dia juga bakal ada di himpunan apapun yang digabung A kurang B. Gitu. Nah, sekarang sama juga karena dua kemungkinan itu hasilnya. Ini ya, A iris B digabung kurang B itu C. Gitu. Maka tadi kita ngambilnya yang di A. Berarti jadinya A subset dari C. Gitu. Ya udah, sekarang karena saling subset, akibatnya A sama dengan C. Gitu. Mungkin yang harus ditekenin dari sini tuh definisi dari iris gabung kurang subset komplement dan lain-lain ya. Pada aman? Aman. 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 Gak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kalau aman kita coba lanjut lagi ya. Selanjutnya, perbaiki teorema tersebut, lalu buktikan. Kayak gini. Misalkan M dan N-nya bilangan asli, maka M kali N ganjil jika dan hanya jika M atau N ganjil. Nah, ini kira-kira salah di mana nih? Kalau kita cobain ngambil dua bilangan ganjil, enggak deh, satu ganjil, satu genap, coba ya. Coba M-nya kita ambil yang genap, N-nya ambil yang ganjil. Berarti kan ini memenuhi yang ini ya. Ini aku namain juga. Ini misalkan Ki.
Ini P. Nah, ini Q terpenuhi kan? Karena salah satu dari mereka itu ganjil si N-nya. Q terpenuhi. Nah, sekarang tapi kalau kita kaliin MN itu jadinya apa? 12 ya. Genap. Berarti P tidak terpenuhi. Nah, kira-kira nih, ini salahnya di mana? Kalau pengen Q-nya selalu benar, ya udah kan logikanya kalau kita pengen dapetin bilangan ganjil dari ngaliin dua bilangan, harus dua-duanya ganjil kan? Karena kalau satu aja genap, dia bakal jadi genap. Dan apalagi juga kalau dua-duanya genap, dia pasti bakal genap. Nah ya, itu. Benar ya? Ubah atau jadi dan. Jadinya, ya udah kita pengen ngebuktiin misal MN bilangan asli, maka MN-nya ganjil jika dan hanya jika M dan M ganjil. Sekarang tinggal ngebuktiin ya. Ini ada diimplikasi nih jika dan hanya jika. Berarti kan kita harus buktiin dua arah ya. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau kiri ke kanan, kita buktiin jika MN ganjil, maka M dan N ganjil. Kalau kanan ke kiri, kita buktiin jika M dan N ganjil, maka MN ganjil. Gitu. Sekarang, ya udah, langsung. Kita misalkan M kali N ganjil gitu ya. Nah, MN itu kan bilangan asli ya. Berarti tiap-tiap dari mereka bakal ada dua kemungkinan. Antara dia bakal ganjil atau dia bakal genap. Berarti ya. Berarti ya udah jadinya ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama M genap, N juga genap ya. Nah, tapi kayaknya kalau nggak ada yang bakal dijabarin lagi aja. Berarti artinya kalau M genap itu kita bisa tulis M sebagai 2 dikali suatu bilangan asli yang lain. Sama juga dengan yang N. Sama dengan 2P. Ini untuk suatu KP bilangan bulat ya. Berarti ya udah kalau kita coba kaliin MN bakal sama dengan 2K 2 kali 2 KP ya kan. Berarti ini genap juga kan. Padahal kita udah tahu bahwa MN itu ganjil. Karena demikian gitu ya kontradiksi. Jadi tidak mungkin terjadi gitu. Sekarang coba kemungkinan selanjutnya, kalau M-nya genap, N-nya ganjil. Ya, kira-kira sama aja kayak yang tadi. Berarti ntar M-nya itu sama dengan 2K, N-nya 2P+1. Kalau kita kaliin, jadi 2 dikali 2PK tambah P ya. Tambah K, sorry. Berarti ini genap juga. Tidak mungkin dong. Sekarang, kemungkinan selanjutnya. Kalau M-nya ganjil,
N-nya genap. Ya udah, ini sama aja kayak yang tadi, bakal 2K sama 2P plus 1 juga, ntar jadi bilangan genap juga. Juga sama aja, gak mungkin gitu ya. Nah, yang terakhir, kalau M-nya ganjil, N-nya ganjil gitu, M ganjil, N ganjil. Lupa nggak? Udah mepet aja. Berarti M sama dengan 2K plus 1, N sama dengan 2P plus 1. Kalau kita kaliin, coba ntar jadinya 2KP tambah 2K tambah 2P tambah 1. Kita bisa keluarin duanya, KP tambah K tambah P ya, ditambah 1. Berarti, kenapa? 4KP. Oh iya, iya. Sorry. Thank you. 4KP ya jadinya. 4KP gitu ya. Nah, ini apa? Dua kali sesuatu bilangan bulat ditambah 1. Jadi ganjil. Nah, gitu. Nah, sekarang karena semua semua kemungkinan, 4 kemungkinan itu udah diuji dan ternyata yang mungkin terjadi cuma M ganjil N ganjil, ya udah. Berarti kesimpulannya M dan N ganjil. Tuh. Udah sesuai kan sama apa yang kita pengen buktiin. Sekarang coba, ya udah lanjut ya. Lanjut yang kanan ke kiri. Berarti pengen ngebuktiin jika M dan N ganjil gitu ya. Misal M dan N ganjil. Berarti kan ya udah, ini tinggal ngulang bukti yang ini sih sebenarnya. Jadi tinggal kopas aja. Nah, mungkin buat diperjelas juga kuantornya gimana gitu ya. Ini kan untuk suatu, berarti jadi kayak terdapat gitu. Jadi terdapat KP bilangan bulat sehingga M itu 2K tambah 1, N 2P tambah 1. Nah, sekarang karena KP-nya bilangan bulat gitu ya, berarti kan harus juga si 2KP tambah K tambah P ini kan harus bilangan bulat juga ya. Bilangan bulat juga. Ya udah, berarti artinya MN itu sama dengan 2T tambah 1. T-nya apa? T-nya untuk suatu T bilangan bulat gitu ya. Boleh digituin. Nah, karena MN itu 2T tambah 1, itu 2 dikali bilangan bulat ditambah 1, ya udah didapat apa? Didapat MN ganjil. Gitu. Udah nih, udah terbukti dua arah. Jadi ya udah, kesimpulannya M dan apa? MN ganjil jika dan hanya jika M dan N ganjil. Gitu. Aman? Aman. Yang aman ketik 2 kata Ricky.
Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung on mic aja ya, nggak apa-apa. Atau langsung nanya juga kalian nggak apa-apa. Kita coba lanjut nomor 6. Nah, nomor 6. Soalnya agak aneh ya. Disuruh lemahkan dulu premisnya, lalu buktikan. Nah, tapi kan harusnya udah pada ngerti kan ya kalau premis yang lemah itu gimana, yang kuat itu gimana. Bentar ya, ada yang nanya. Misalnya kalau lupa kuantor terdapat, udah nyebut, tapi udah nyebut tak atau R-nya bilangan bulat gitu. Bentar, ini maksudnya gimana nih? Contoh dulu deh. Harusnya coba memahami dulu pertanyaan. Oh, iya, iya. Lupa nyebut kuantor. Biasanya sih kalau tulisannya gini doang ya, 2T tambah 1 dengan T-nya bilangan bulat gitu kan maksudnya. Biasanya harusnya langsung auto jadi ini gak sih? Auto jadi eksistensial gitu. Kenapa? Harusnya sih kalau dia ternyata kuantornya itu universal, ya misalkan Mn sama dengan 2T tambah 1 untuk setiap T-nya bilangan bulat. Ntar berarti Mn bakal sama dengan 1, bakal sama dengan 3, bakal sama dengan 5 gitu kan. Harusnya aman sih kalau nulis gini aja, kalau menurut aku. Tapi harus pakai kuantor, berarti ya udah pakai aja kuantor. Ini nih, tips nih. Ntar ujian, kalau kalian mau bikin variabel atau apa, harus pakai kuantor. Jangan lupa. Itu. Kayak ini juga nih, ini kan harusnya kasih kuantor kan untuk suatu keadaan P-nya bilangan bulat. Ini juga sama, tuh ya. Tadi juga di atas sebelah sana ada yang kuantornya kelewat deh. Yang ini ya. Nah ini harusnya kan si X-nya di bilangan real dulu kan, baru kita boleh bilang lebih kecil dari Y gitu. Oh berarti ya untuk setiap gitu. Jadi di awal pernyataan gitu. Lanjut deh ya ke nomor 6. Ya udah sih, ini intinya kayak akhirnya kita disuruh ngebuktiin pernyataan ini, tapi kita ganti si N-nya jadi bilangan yang lebih naik, jadi bilangan yang lebih kecil gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kita harus cari si batas N yang sekecil mungkin biar pernyataan itu masih berlaku juga gitu ya. Kalau kita cobain satu-satu. Kalau kita coba dari N-nya 1 gimana? Berarti 1 kuadrat lebih kecil dari 3, 1 min 1 enggak? Ya udah benar berarti. Dari N sama dengan 1, dia harusnya udah benar juga kan. Kalau kita coba N-nya 2, gimana? 2 kuadrat itu lebih, sama dengan 4 ya. Kalau 3 pangkat 2 kurang 1,
dia sama dengan 3. Oh, ternyata dia nggak memenuhi yang n sama dengan 2. Ya udah, lanjut lagi. Kalau n-nya 3, 3 kuadrat 9. 3 pangkat 3 min 1 berapa? 9 juga ya. Berarti masih aman. Lanjut, kalau n-nya sama dengan 4 gimana? Dikuadratinnya jadi 16. 3 dipangkatin 4 min 1 udah jadi 27 ya. Dan nanti juga bakal ketemu terus sampai n-nya misalkan 11 gitu. Berarti ntar kalau 5 jadi 25, yang di kanan misalkan berapa? Harusnya 81 ya. Dan dari sini juga harusnya udah bakal ketahuan juga buat n yang lebih gede pasti bakal berlaku juga gitu. Jadi dia gak berlakunya hanya untuk n-nya yang sama dengan 2 ya. Berarti ya udah kita ganti aja premisnya. Jadi jika n-nya bilangan asli dan n-nya bukan 2 gitu ya, maka kalau kita kuadratin itu dia bakal lebih kecil atau sama dengan 3 dipangkatin n dikurang 1 gitu. Nah, sekarang ngebuktiinnya gimana nih? Kan ya udah, kalau n bilangan asli tapi n-nya bukan 2. Berarti dia tuh bakal kayak gini kan, n-nya itu 1 loncat ke 3 terus 4, 5, 6 dan seterusnya kan. Berarti boleh kita buktiin yang satu kita buktiin manual gitu ya. Terus yang buat 3, 4, 5 sampai 6 dan seterusnya induksi. Gitu. Bisa kayak gitu, boleh. Berarti ya udah, untuk n yang sama dengan 1 gitu. Nah, berarti kan n kuadrat itu sama dengan 1, 3 pangkat n min 1 sama dengan 1 juga. Berarti n kuadrat lebih kecil sama dengan 3 pangkat n plus 1. Ada yang nanya? Sorry, Muslim. Nah, itu bukannya n-nya lebih besar sama dengan 11 ya di soal. Nah, iya. Ini kan kita dikasih pernyataan yang n-nya si premisnya n-nya harus lebih besar sama dengan 11. Tapi kan di sisi lain juga kita disuruh melemahkan premisnya. Jadi si pernyataan ini tuh jadi kita bikin kayak lebih luas gitulah. Jadi bisa berlaku untuk lebih banyak bilangan lagi gitu. Baru buktikan. Nah, tadi juga kan makanya kita coba cari tahu nih dia bakal berlakunya kira-kira buat n-nya yang berapa aja gitu. Dan ternyata di semua bilangan asli kecuali 2 dia berlaku gitu ya. Jadinya dia lebih kuatnya ya udah pernyataan yang apa tadi yang untuk bilangan asli yang bukan 2 gitu. Dia bakal lebih kuat daripada untuk bilangan aslinya yang harus lebih besar atau sama dengan 11 dulu gitu. Jadi mencakup lebih banyak juga kan. Oke. Sama. Nah, ya udah berarti kita lanjut ya. Buat n-nya 1 terbukti. Ini n-1. Nah, baru sekarang buat n-nya 3 dan seterusnya gitu ya. Untuk n lebih besar sama dengan 3, ya udah pakai prinsip induksi matematika. Kalau nentuin yang lemah sama kuat gimana kira-kira?
Pada ngerti nggak? Harusnya sih semua yang pakai induksi lemah bisa dibuktiin pakai induksi kuat harusnya. Tapi kita coba pakai yang lemah dulu ya, bisa atau enggak. Nah, berarti yang pertama, langkah inisiasinya, kalau kita punya N-nya sama dengan 3, gimana? Berarti kan N kuadratnya 9. 3 pangkat N-1-nya, berarti 3 pangkat 2 ya, 9 juga. Berarti terbukti dong. Terbukti N kuadrat lebih kecil sama dengan 3 pangkat N-1. Selanjutnya, baru langkah induksinya. Misalkan, ini benar untuk, aku langsung aja nyingkat nulisnya jadi K kuadrat lebih kecil dari 3 kambing 1. Gitu. Oh enggak deh, soalnya nggak jadi. Misalkan benar untuk N sama dengan K. Berarti kan ntar jadinya K kuadrat lebih kecil sama dengan 3 pangkat K-1. Berarti kan pengen dibuktikan K tambah 1 dikuadratin, dia lebih kecil dari 3K ya, 3 pangkat K. Ya udah, kita langsung coba aja ngutak-ngatik si persamaannya. Oh, tinjau gitu si K plus 1 dikuadratin, dia sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1 ya. Karena tadi kita punya yang ini nih, berarti harusnya dia bakal lebih kecil atau sama dengan 3 pangkat K-1 ditambah 2K ditambah 1. Nah, sekarang nih, salah satu cara biar bikin dia lebih kecil sama dengan 3 pangkat K itu kan, ya udah kita bikin aja kayak gini. Nah, salah satu caranya gitu biar si pangkatnya langsung jadi K gitu. Tapi kita harus nyari tahu dulu apakah 1 ini lebih kecil sama dengan 3 pangkat K-1 nggak? Sama juga kayak 2K ini bakal lebih kecil sama dengan 3 pangkat K-1 apa enggak gitu ya. Dan ini juga mungkin yang tadi aku kelewat, misalkan benar untuk N sama dengan K-nya itu harus memenuhi ini juga gitu ya. Nah, tapi jujur aku bingung juga di sini kuatornya apa. Dengan K lebih besar sama dengan 3 gitu. Nah, sekarang nih buat ngejawab yang ini, karena biar K-nya lebih besar sama dengan 3, bakal jadi gimana tuh? 3, kalau K-nya lebih besar sama dengan 3, kalau dikurang 1 lebih besar sama dengan 2 ya. Berarti yang di kanan dia pasti bakal lebih besar dari 3 pangkat 2, ya enggak? Yang ini.
Berarti pasti benar dong. Karena yang di kiri cuma 1, yang di kanan 3 dipangkatin 2 atau 3 dan seterusnya. 3 dipangkatin 2 aja udah 9 kan, apalagi dipangkatin yang lebih gede. Jadinya 1 pasti bakal lebih kecil sama dengan 3 pangkat K-1 gitu. Sekarang coba buat yang bawah gimana? Karena kita punya K itu lebih besar dari 3, berarti K-1 lebih besar sama dengan 2. Berarti kan 3K-1 itu bakal lebih besar sama dengan 3 kuadrat ya. Soalnya pangkatnya setidaknya bakal 2. Gitu. Ntar lebih besar sama dengan 9. Nah, sekarang tadi karena K-nya juga lebih kecil sama dengan 3, berarti 2K-nya lebih kecil sama dengan 6. Aman nggak? Oke. Kita tahu juga 6 lebih kecil atau sama dengan 9. Benar nggak? Dan terakhir, kita juga tadi dapetin bahwa ini kan sama aja kayak kita bilang 9 itu lebih kecil atau sama dengan 3 pangkat K+1 ya? Ya udah, sama juga. Nah, jadinya karena kita punya ketidaksamaan yang kayak gini nih, ya udah kita boleh ambil ujungnya aja. Jadi dari sini kita dapetin bahwa 2K ini lebih kecil sama dengan 3 pangkat K-1. Kenapa? Itu sama dengan 3 dari mana? Yang mana? Ini. Bukan yang itu. Yang bawah. Yang warna merah. Nah, ya itu. Sorry, harusnya lebih besar sama dengan 3. Sorry. Oke, thank you reminder ya. Oke. Berarti tadi itu harusnya 2K lebih besar sama dengan 6. Ya. Nah, terus gimana? Oh iya. Agak susah ya kalau gini berarti. Jadi ngakalinnya gimana ya? Tapi kalau kita cobain, kalau K-nya 3, 6 lebih kecil sama dengan 3 pangkat 3-1 kan? Kalau K-nya 4, bakal lebih jauh lagi kan? 3 pangkat berapa? Nggak jadi. Berarti melihatnya bakal induksi 3 kali. Iya. Aku juga ngeliatnya. Dulu aku ngerjain nggak pakai induksinya cuma sekali kok. Beneran. Maka kita pengen lebih kecil sama dengan 3 pangkat K-1. K-nya lebih besar sama dengan 3. Ada ide? Ayo bisa. Ya tadi induksi lagi. Yang mana? Gak berlakunya cuma buat yang tidak sama dengan yang sama dengan 2 kan tadi. Iya. Karena itu ke atas tadi yang sama dengan 2.
yang sama dengan yang tadi. Nah, kenapa nggak kita ini kan justru buat pernyataannya lebih kuat dibandingkan biar nggak dari bisa aja hasilnya dibikin fungsinya jadi n kuadrat yang kecil sama dengan 3 pangkat n-1 plus 1 biar itu berlaku buat semuanya. Itu bisa nggak, Pak? Jadi n-1 plus 1. Iya. Biar lebih gampang aja gitu. Kalau misalnya pengecualian si n sama dengan 2 yang udah selesai semuanya bisa diasumsikan elemen di Tapi yang di kirinya kalau tetap n kuadrat dia bakal jadi pernyataan yang beda dong. plus satunya di bawah, Pak. Di bawah ini di bawah 3 Jadi 3 pangkat n-1 ditambah 1 gitu. Di kirinya kan itu membuat pernyataan lebih kuat itu dan kita bisa merubah pernyataan kayak gitu. lemahkan. Sebenarnya cuma premisnya doang sih yang boleh. Kalau tadi itu doang. Iya. Cuma boleh sini. Apa dia jahat gitu ya soalnya. Dari kemana sampai kita Kenapa? Ya sih, cuman kalau kita berhasil ngebuktiin apa sih 2K ini lebih kecil sama dengan 3 pangkat K-1, soalnya kan ntar jadinya yang ini tetap 3 pangkat K-1. Tapi karena ini, terus karena ini juga yang satu lebih kecil dari itu, dia kan bakal jadi apa? 3 dikali 3 pangkat K-1 ya. Jadi 3 pangkat K udah terbukti gitu. Iya. Ya masalahnya ngebuktiin 2K lebih kecil sama dengan 3 pangkat K-1-nya gimana? Pendek sih. Ntar deh kalian coba-coba deh. Tapi kan final lebih dari sama dengan 3 kan. Berarti kita Ya. bisa mengkalikan kedua ruas dengan sepakta. Apa? Oke. Tapi dari situ dapat apa? Siapa tahu akan Kenapa? ngasih ide, Kak. Itu yang kalau itu terjain juga. Siapa tahu. Baik, thank you. Kali aja membantu. Idenya gimana? Sebentar. Nggak kebayang. Nggak kebayang. Tapi ya udah deh, coba aja nanti kalian. Berarti kan yang tadi agak bermasalah tuh di sini ya. Coba buktiin. Coba buktiin apa? Jika K-nya lebih besar sama dengan 3, maka 2K lebih kecil sama dengan 3 kami 1. Gitu ya, salah satu caranya. Coba ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau aman, ketik Niki.
Nggak aman nih, nggak ada yang Aduh. nggak ada yang aman. Nggak ada yang aman. Tidak Riki. Tidak Riki. Ketik Riki ngerti, ketik tidak Riki tidak ngerti. Ini gimana nih, mau mau lanjut apa mau ngulik-ngulik soal ini lagi? Nah, yang merah perlu ditulis di jawaban nggak? Perlu. Soalnya kalau nggak ditulis nanti di tanda yang biru ini pasti dosennya bakal nanya dapat ini dari mana gitu. Jadi sebaiknya ditulis. Oke, lanjut Bang. Mungkin ada yang kenal ini soalnya apa ya? Oh. Dulu sempat dibahas nggak di kelas? Jadi kok dilakukan jadi itu kan PR. PR bisa apa ya kelompok tiga lain. Oke, kita coba bahas. Buktikan bahwa selisih dua bilangan rasional adalah bilangan rasional juga. Ini kalau dapat pernyataan yang tulisannya kayak gini, enaknya kan kita tulis dalam pernyataan apa kayak implikasi kuantum gitu kan. Ya udah kita tulis ulang pernyataannya, jadi jika kita punya dua bilangan irasional nih, dua bilangan rasional, jika x y rasional gitu ya, notasinya Ki kan, pada tahu kan, maka selisihnya tuh x min y itu bilangan rasional juga. Nah, ya udah, kayak biasa, pembuktian biasa lah ya. Kita misalkan kita punya bilangan rasional, berarti kalau kita punya dua bilangan rasional gimana? Berarti kan kita bisa tulis x itu sama dengan pembagian dua bilangan asli gitu ya, dengan penyebutnya gak nol, untuk suatu gitu, untuk suatu ABCD, ABCD-nya bilangan bulat, dan B sama D-nya gak nol ya. Nah, berarti kalau kita pengen ngurangin gimana? Ya udah tinggal dikurangin. X kurangnya sama dengan A per B dikurang C per D. Ya udah langsung coba kali silang aja. Ada dikurang BC per BD. Ingat sesuatu ini? Nah, ini bisa dinyatain dalam pembagian dua buah bilangan kan. Tapi kita harus pastiin dulu, karena kalau yang rasional itu atas bawahnya harus bilangan bulat kan. Nah, sekarang karena BD-nya bilangan bulat, kalau kita kaliin juga kan harusnya jadi bilangan bulat juga kan. Terus karena dia juga bukan nol, BD-nya juga aman kan, bukan nol. Karena dua-duanya bukan nol. Sama juga, karena AD-nya bilangan bulat, kalau dikaliin juga bilangan bulat. Hal yang sama buat BC.
Gitu. Sekarang karena ada dikurang karena AD sama BC-nya. Karena dia beda loh. Ini aku kalau udah terlalu banyak nulis suka nge-lag. Berarti pengurangannya juga bilangan bulat. Ya udah, karena kita punya ini, artinya X min-nya itu sama dengan ada min BC per PD itu bilangan rasional. Gitu guys. Ini mau dihabisin soalnya. Boleh. Kalau mau gak apa-apa sih. Terserah sih. Minum dulu Kak, minum boleh. Ada yang nanya, bentar. Kalau nanya, padahal ke chat semuanya aja gak apa-apa, biar yang lain juga pada tahu. Kalau ini cobain nomor 1, tapi pakai aturan rantai, ya gak sih? Kebiasaan. Minimal. Coba deh di chat ke everyone aja, biar yang lain pada tahu juga. Kira-kira boleh gak ya? Dia kan pakai kerudung, ngeceknya. Ya, aku melihat kan. Kali dasar kita bagus. Takut, takut. Kayaknya enaknya gini sih, tapi nggak tahu juga boleh apa enggak. Ini aku di kanan kasih dikit ya. Kan tadi tuh kita punya f min x sama dengan fx, ya, yang nomor 1. Kalau kita turunin kedua ruas, f aksen min x, tapi karena ini x-nya dikali min, jadi dikali min 1 gitu. Sama dengan f aksen x. Apa sama ya kayak yang tadi? Terus langsung kayak disubstitusi aja, x-nya 0. Kan min 0 sama dengan 0 juga kan? Berarti aksen 0 sama dengan 0 ya pada akhirnya. Nah, kalau di sini tuh coba ya aku potong.
Nah, kalau di sini tuh yang mungkin jadi permasalahan tuh di sininya. Atau nggak ada yang di sini ya. Nah, kenapa dari apa min f aksen min x itu kenapa boleh jadi min f aksen x gitu ya. Nah, karena kan si f dan f aksen ini kan harusnya jadi fungsi yang beda juga kan. Soalnya kan si notasi si df dx ini tuh menyatakan fungsi yang baru gitu. Kebayang nggak? Ini tuh x kan ya, yang ini. Tapi baru nyadar jadi soal dapat enggak deh, soal itu bilangnya bisa diturunkan di X sama dengan 0, berarti yang lain ya nggak tahu gitu. Bukan bukan cuma di X sama dengan 0 gitu. Coba ya itu yang mungkin jadi pertanyaan itu, ini kenapa boleh kayak gitu? Kenapa yang ini? Gitu. Tapi mungkin boleh juga. Tapi jujur nggak tahu juga. Oke. Oke, lanjut. Coba nomor 8 ya. Sekarang buktikan bahwa A subset B jika dan hanya jika A iris B komplement itu himpunan kosong. Ya udah sini, kalau jika dan hanya jika kan sama juga kayak yang tadi kita buktiin dua arah. Katanya ujian jam 3. Oh. Ya udah, berarti kalau dari kiri ke kanannya kita misalkan A itu subset dari B. Ini artinya apa? Berarti kan tiap kita ngambil sesuatu di A, dia pasti bakal di B juga. Nah, kalau sekarang nih, kita pengen ngebuktiin suatu himpunan itu kosong ya. Nah, ini mungkin agak-agak umum juga, tapi cara ngebuktiin himpunan itu kosong tuh, karena himpunan kosong itu sama aja kayak kita bilang nggak ada nggak ada X yang ada di himpunan ini gitu ya. Berarti ya udah caranya kita andaikan ada X di A iris B komplement. Nah, karena si X ini ada di A iris B komplement, berarti kan
X harusnya ada di A, dan X ada di B komplemennya. Hmm. Kalau yang di N berarti X nggak ada di B. Nah, tapi karena si pernyataan ini nih, premisnya, jika A subset dari B, berarti kan tiap kita ambil unsur, udah karena pernyataan merah tadi, kita juga dapat X ada di B. Kontradiksi kan? Sehingga ya udah, sehingga nggak ada unsur di A iris B komplement. Sehingga komplement itu kosong. Gitu. Sekarang coba di sini deh. Kanan ke kirinya. Yang kita misalin berarti iris B komplementnya kosong. Gitu ya. Sekarang kita pengen ngebuktiin A subset dari B. Berarti ya udah, caranya kan ngambil unsur sembarang di A, gitu ya. Akan dibuktikan X anggota B. Nah, ini mungkin, oke. Kalau pakai biasa agak susah, kita cobain aja nih, karena kita punya himpunan kosong. Kalau kita bisa ngandaikan sesuatu sehingga kita dapat kita dapat suatu unsur di himpunan kosong ini, berarti kan dia pasti bakal kontradiksi kan. Jadi ya udah, karena gini nih, karena kita udah punya X itu anggota A, biar dia anggota himpunan kosong gimana? Dia harus anggota B komplement juga kan. B komplement itu nggak di B. Tapi yang kita mau buktiin X ada di B. Ya udah, berarti kita coba aja pakai pengandaian. Andaikan X-nya nggak ada di B. Maka X itu kan pasti bakal ada di A yang diiris B komplement dong. Karena dia nggak ada di B. AX B komplement apa? Himpunan kosong. X itu ada di dalam himpunan kosong. Kontradiksi dong. Sehingga haruslah X itu ada di B. Gitu. Harusnya ada di B. Nah, karena tadi kita ngambil sembarang X di A, kita dapatnya X di B, berarti kita dapat bahwa itu subset dari B. Gitu. Aman nggak? Kan itu kalau misalnya kayak gitu pointernya Yang mana? andaikan. Andaikan. Oh kan ini tadi, tadi kan kita udah ngambil sembarang anggota di A nih. Ya. Berarti kan buat ngebuktiin kuantal universal kan? Ya nggak? Ya. Ya udah sih, berarti Oh. X-nya itu si sembarang, berarti yang andaikan X nggak di B itu, andaikan sembarang X yang kita ambil itu nggak ada di B, gitu. Jadi pointer ada.
Enggak. Kuantornya ngikut kuantor yang sebelumnya. Ngikut di sini. Sorry guys, ke disconnect. Oh, ininya yang efeknya. Iya. Oke. Udah muncul? Udah ya harusnya. Oke. Mau lanjut guys? Kak, mau tanya nomor satu lagi boleh nggak? Oke. Apa satu lagi? Coba dulu lagi. Dulu ulang. Tadi apa San? Diulang coba. Mau nanya nomor satu lagi. Eh, Mau pakai ini Pak? Mau pakai ini nggak? Seperti itu gitu. Ini fuel kan? Ya, itu. Masuk lagi. Ini apa? Ya. Udah. Sorry guys, disconnect. Ayo gimana tadi yang mau nanya? mau tanya nomor satu lagi, Kak. Yang ini. Ini. Nomor satu. Ya, kan itu tuh pas yang H jadi min H, terus pas mau balikin lagi K-nya jadi H tuh kan bukannya eh bentar. Yang Kayak kesini yang K-nya ini. tuh kan min H gitu kan. Jadi kayak kenapa ke bawahnya jadi K, yang bawahnya tuh jadi bentar, kan fx dari yang baris kedua tuh yang limit K menuju 0 dari fx min K itu kan jadiin x-nya 0. Nah, jadi f0 min f min H ya. Yang ini kan. Tapi kenapa bawahnya tuh si K-nya tuh bukan jadi min H? Kan K-nya tuh min H. Soalnya.
Kenapa boleh gitu ya? Iya. Ini kayak ganti nama variabel aja sih sebenarnya. Hmm, Tapi oke, Kak, sebenarnya nggak apa-apa tetap Kak. Ini kalau mau tetap Kak bisa tadi ini ya. Nah, nanti jadi ya udah sebenarnya sama aja pas ditambah nanti jadi kayak yang Kak bakal jadi hal lagi aja soalnya si variabelnya tinggal ganti variabel aja gitu lah pokoknya. tapi kan awalnya tuh K-nya min H. Nggak apa-apa kah? Kayak, maksudnya, jadi K-nya sama dengan min H sama dengan H gitu. Oke. Ya ya ngerti kok, ngerti. Berarti sih enaknya harusnya nggak boleh jadi hal lagi gak sih? Jadi kayak kalau kita punya ini, ya udah kita panggil variabel baru aja. Misalkan J gitu. J ke 0, F0 dikurang F min J per J gitu. Dan soalnya juga kan kalau kita punya limit yang sama harusnya nggak terikat terhadap nama variabelnya juga nggak sih? Setahu aku. Jadi kalau gini juga kita bakal punya J ke 0 gitu. Jadi FG kurang F0 per J. Aman nggak? Kalau misalnya kita langsung di awal state f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0 dari fx min fx eh, bentar. fx min h per h itu boleh nggak Kak? Jadi kayak dua f aksen x-nya itu jadi dua Bisa. dua. Oh, oke. Bisa. Oh, oke. Ini tuh sebenarnya kayak bikin kayak nurunin definisi lain dari turunan gitu. Jadi kayak yang di kanan H terus dikurang di situ dibagi H-nya. Itu bakal sama dengan kayak di sana dikurangi yang di kirinya gitu. Oke, Kak. Thank you, Pak. Oke. Ini mau lanjut. Lanjut 9. Apa mau nomor berapa? Apa bis? Ya, itu. Gak salah sih. Jadi perpanjang betul. Kalian yang milih deh, boleh. Ini aku buka soal gak ke share gitu. Bukan yang mixi gitu. 15 enggak. Ada yang mau milih? Yang 9 tuh pernah dibahas belum di kelas? Pernah nggak bis? Apa? Kayaknya enggak ya. Nomor 9. 9 nggak pernah dibahas. Mau 9 aja. Boleh. Baik. Soalnya tahu.
Ini harus ngide juga. Jadi nyari di mana tuh ya? Satu ya? Terus selesainya udah Nyari di semua atau masih? Udah semua. Udah kan? Oh, udah. Setiap fungsi F dengan daerah asalnya interval yang gini nih, min A sampai A, itu dapat dituliskan sebagai jumlah dari fungsi genap dan fungsi ganjil. Berarti kalau latihan lagi nulis dalam kalimat matematikanya, berarti jika F fungsi dengan daerah asal min A sampai A dengan A-nya positif, berarti kalau gini kuantornya apa? Coba. Oh, enggak ada. Ada. Suatu harus terdapat. Nah, biasanya yang ditulis kayak gini tuh kuantornya eksistensial. Harusnya dimarahin gak sih? Gak ada. Berarti dapat dituliskan sebagai fungsi genap dan sebuah fungsi ganjil. Maka F itu sama dengan G tambah H kan? Untuk suatu G fungsi genap dan hanya fungsi ganjil. Sorry. Oke. Lanjut. Berarti udah sih ini. Nah, ini kayak kita coret-coret gini dulu. Berarti kita pengen fx itu sama dengan gx tambah kx kan. Untuk setiap apa? X di min A sampai A. Nah, sekarang membangun fungsi G dan H-nya yang gimana gitu ya. Nah, ini yang agak sangat-sangat ngide. Kalau kita cobain ini gitu ya. Misalkan apa TX itu sama dengan Fx ditambah F min X. Nah, kalau kita coba masukin min X, dia jadi apa? F min X tambah Fx. Dan ini yang sama aja, cuman ditukar doang. Berarti T fungsi apa? Yang min X sama dengan X. Ganjil apa genap? Genap kan? Ya. Nah, sekarang kalau kita punya fungsi S itu sama aja tapi dikurang. Terus kita coba masukin min X. Gini kan jadinya. Nah, ini sama aja juga, cuma diminusin nggak sih? Jadi minus apa? Fx kurang F min X. Ini sama dengan apa? Min Sx kan? Artinya S ganjil. Soalnya minusnya keluar gitu. Sekarang, kalau kita coba jumlahin TS sama SX, jadi apa? Jadi Fx tambah F min X ditambah Fx lagi dikurang F min X
jadi 2 fx. Ini kan kita udah hampir nemuin fungsi ganjil genap ya kan yang dijumlahin jadi fx. Ya nggak? Soalnya kan fx fungsi yang sembarang daerah asalnya ini. Tadi tuh kita nemuin bahwa c-nya genap, s-nya ganjil. Ya dikit lagi dong. Berarti ya udah biar sama bagi 2. Iya gak sih? Jadi ya udah deh. Sekarang ya udah. Cobalah. Misalkan f fungsi dengan daerah asal min A sampai A untuk A positif. Definisikan misalkan itu Gx sama jadi G itu apa pengen yang genap ya. Nanti apa ditambah yang dimensin dong. Tambah f min x per 2. Kenapa dibagi 2? Biar nanti pas dijumlah sama hx itu jadinya fx doang. Gitu. Nah, berarti kan yang harus kita buktikan itu G-nya genap dan hanya ganjil kan. Udah berarti. Oh ya, dan ini juga lupa kuantornya. Untuk setiap X di daerah asalnya ya, min A sampai A. Jadi kita bikin G dan H juga daerah asalnya sama. Ya udah, sekarang kita ambil sembarang X di daerah asal gitu ya. Berarti kan nanti jadinya G min X sama dengan apa? Yang kayak yang tadi udah ditulis, F min X ditambah Fx per 2. Dia sama dengan Gx. Dan juga A min X jadi F min X dikurang Fx per 2 sama dengan ya udah min Hx. Sorry ya ngeliat. Min Hx. Jadi artinya G fungsi ganjil, genap, H fungsi ganjil. Selanjutnya, kenapa tiba-tiba yang kehapus ini? Selanjutnya, Fx. Enggak, enaknya dari Gx tambah Hx itu sama dengan ya udah ditambahin X tambah F min X Fx kurang F min X sama dengan Fx. Dan ini juga berlaku untuk setiap ini kan ya, di min A sampai A di daerah asalnya. Apa dah? Ini kenapa tiba-tiba? Itu tadi aku nulis apa sih di sini? Oh ya.
Ya udah berarti F itu sama dengan G tambah H untuk suatu G fungsi genap H fungsi ganjil. Udah terbukti gitu ya. Oke, udah aman. Daerah sana perlu diisi nggak? Pak, daerah sana perlu diisi. Kayaknya nggak perlu. Nggak perlu. Harusnya aman. Jadi gitu. Ada yang mau ditanyain? Aman, aman. Kalau aman, ketik apa nih? Tik nafis. Oh, dua. Ketik nafis. Tik A. Semoga image-nya Oh, ini. Dede, dede. Ya, udah udah ada, udah ada kita ya. Kalau nggak ada, mungkin sampai sini dulu aja. Aku stop share ya. Dan aku kembaliin lagi ke Ricky. Thank you. Oke guys, selebihnya tutor kali ini berakhir. Terima kasih yang udah datang tutor hari ini, baik itu offline atau online juga. Ya semoga nilai UAS kita selamat. Ya lulus lah ya. Semoga. Terima kasih guys. Udah boleh keluar dari Zoom.